ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perkara yang penting untuk kita saling mengingatkan dalam urusan rumah tangga ya, dalam urusan keluarga ya. Karena kita tahu bahwasanya menikah adalah ibadah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku. Yang Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyajtahid fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya di balik pernikahan banyak sekali maslahat-maslahat yang terkait tentang agama seseorang. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." 3 orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga harga dirinya. Ya. Allah juga menceritakan antara nikmat yang Allah berikan kepada para rasul adalah mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Rasulullah, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, mereka memiliki istri-istri dan mereka memiliki anak-anak ya. Jadi tidak usah diragukan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia. Nah, kalau kita sadar bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia, maka kita ingat bahwasanya pernikahan merupakan ladang pahala yang sangat besar bagi suami maupun istri. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami dan para istri dan juga para jombloan dan jomblowati ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus belajar tentang fikih nikah. Ini penting ya, karena kita ketika sudah menikah, kita niatkan menjalankan pernikahan sampai seumur hidup ya, sampai kita meninggal dunia. Kalau kita yang ingin umrah atau haji, kita melakukan manasik, itu hanya kegiatan sebentar. Umrah paling kegiatan tinggal muqaddimah, itu pun kita pertemuan yang paling inti dari tanggal 8 sampai tanggal 13.
12, 13, cuma seminggu. Itu pun kita belajar berulang. Nah, ketika nikahan, ini suatu ibadah yang kita jalani mungkin bukan setahun, 2 kan tahun. Kalau kita tidak dengan lelaki yang terbaik, dan Rasulullah SAW menjadikan istri yang wanita Rasulullah menjadikan terbaiklah suami yang Rasulullah SAW berkata, Aina anti minhu fa innahu aina anti minhu fa nur wa nar. Wahai sang wanita, lihat bagaimana posisimu di hati suami, kamu itu surgamu atau nerakamu. Ya. Lelaki terbaik, istri yang terbaik. Sangat dan jelas dan ladang pahala. Nah, kita ingin rumah tangga kita romantis, seorang laki bagi istrinya, di mana lihatlah contoh nyata radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu anhu meninggal dunia. Apa kata istrinya Ummu Salamah? Dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhluf li khairan minha. Dan gantikanlah aku yang terbaik dari musibah yang menimpaku. Ketika dia ingin mengucapkan doa ini, wa akhlif li khairan minha, gantikan aku dengan yang terbaik, kata Ummu Salamah, aku ragu-ragu mengucapkannya. Aku berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lihat bagaimana para sahabat luar biasa, sampai kalau saya bacakan bagaimana kisah mereka, di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah untuk mengucapkan doa itu saja dia tadinya ragu. Karena dia bilang, siapa yang mau gantikan kedudukan suamiku? Artinya suamiku yang terbaik, sampai dia bertanya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia lupa ada yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi selain Nabi siapa? Dia bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lihat bagaimana pandangan sang istri kepada sang suami. Suaminya adalah yang terbaik baginya. Sampai dia berkata, khairun min Abi Salamah. Saya ingin istri-istri antum juga demikian. Ya. Bagaimana suamimu? Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Suamiku top ya. Yang like 1000 ya. Bukan sebaliknya ketika suamimu, Masya Allah, amit-amit. Itu repot. Jadi kalau tanya gimana suamimu, Masya Allah suamiku, Masya Allah, Masya Allah. Itu tanda-tanda antum adalah laki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat aja bagaimana sikap kita istri. Kalau istri kita normal ya, kecuali istri kita enggak normal ya, duniawi melulu ya, sehingga suaminya apa yang dilakukan tidak dianggap, itu lain cerita. Tapi kalau yang normal, suami yang baik tentu dia akan mengatakan siapa yang lebih baik daripada suamiku. Ini contoh Abu Salamah. Contoh lagi seperti Ummu Darda. Bayangkan Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal dunia, dia dilamar oleh Muawiyah. Siapa yang tidak ingin punya suami seperti Muawiyah? Khalifah ya, kemudian hebat ya, kaya raya dan lainnya. Ketika dia ingin melamar Ummu Darda ingat hadis bahwasanya al-mar'atu bi akhiri azwajiha. Wanita itu di surga bersama suaminya yang terakhir. Dia enggak mengatakan saya tidak mau orang lain menggantikan Abu Darda, enggak mau dia. Kenapa? Karena selama kehidupan dia merasa suaminya luar biasa, Abu Darda. Sehingga ini ada tarik ini, laki gagah, kemudian kaya raya, ini enggak mau. Ya enggak mau. Subhanallah. Ya. Bukan kesempatan suamiku sudah meninggal. Ada laki-laki gagah, saya terima. Enggak, dia enggak mau. Saya tidak mau pengganti Abu Darda di akhirat kelak.
Contoh lagi istrinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal ketika umur berapa? 80-an kalau tidak salah. Sudah kakek tua atau 70-an saya agak lupa. Dia punya istri yang masih muda terkenal cantik. Ketika selesai masa sampai disebutkan orang-orang tertarik dengan giginya. Katanya giginya ada yang menarik dari giginya istrinya Utsman. Maka dia patahkan giginya, dia tidak mau. Nih, siapa yang menarik gigi saya ini, saya patahkan giginya. Tidak mau pengganti Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dalam kondisi tua, dia masih muda, dia tidak mau. Ya. Artinya itulah bagaimana para sahabat dahulu terhadap istri-istrinya. Sampai mereka seperti itu ya. Betapa sayang kepada suami mereka dengan sayang yang luar biasa. Nah, jadi kita ini dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak usah muluk-muluk pengen cari pahala di luar, itulah dakwah lah apalah. Sementara di rumah saja ladang pahala tidak kita manfaatkan. Anda ingin dapat pahala, argo pahala jalan terus, jadilah suami yang terbaik. Itu sudah pahala jalan terus. Waktu dalam sehari kita interaksi dengan istri banyak, temu istri. Kita bisa berjam-jam berinteraksi dengan istri setiap hari. Kalau kita sudah sampai pada predikat suami yang terbaik, maka pahala akan mengalir terus. Demikian juga seorang wanita, kalau ingin menjadi wanita terbaik di sisi Allah, jadilah istri yang terbaik. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suami, sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau seorang wanita meninggal dalam kondisi suaminya ridha kepada dia, insyaallah masuk surga. Sampai para ulama mengatakan kalau sudah menikah, maka lebih utama seorang wanita untuk berbakti kepada suaminya daripada kedua orang. Ini mungkin ada yang bertanya, kok bisa Ustaz seorang wanita kalau sudah menikah lebih utama berbakti kepada suami daripada kedua orang tuanya? Sementara dia mungkin sudah dirawat oleh ayah ibunya selama 2 tahun, kemudian diambil oleh seorang lagi, kemudian berpindah. Berbakti harus lebih kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini aturan syariat. Karena syariat memandang bahwasanya kemaslahatan kehidupan rumah tangga sangat penting. Sampai-sampai mengalahkan kewajiban taat kepada suami, mengalahkan kewajiban taat kepada kedua orang tua. Artinya kalau ada permasalahan, orang tua mengatakan suaminya bilang B, dia ikut suaminya. Itu syariat. Kenapa? Karena ketika terjadi keharmonisan rumah tangga, dan dia akan hidup bersama suaminya mungkin 30-40 tahun lebih daripada kebersamaan dia bersama kedua orang tuanya. Kemudian dia akan punya anak. Kalau hidup rumah tangga tidak harmonis, anak-anak susah menjadi anak-anak yang saleh. Sehingga dalam kondisi ini syariat merubah ya. Yang tadinya baktinya kepada kedua orang tuanya nomor 1 menjadi nomor 2. Bakti kepada suami harus lebih tinggi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya ya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Lelaki menjadi laki yang terbaik, istri menjadi istri yang terbaik. Itu baru kenyataan pahit yang kita dapatkan. Lelaki lebih baik kepada orang lain daripada istrinya. Ramah kepada istri orang lain daripada istrinya. Murah senyum kepada istri orang lain daripada istrinya sendiri. Ini jadi masalah. Ramah sama teman-temannya, sama istrinya tidak ramah. Dia lebih pandai untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi tidak mau berkorban untuk berbuat baik kepada istrinya. Dia kalau berbuat sama istrinya, pahalanya lebih besar daripada berbuat baik sama kawan-kawannya. Harus kita pikir. Kenapa? Karena Nabi yang bilang, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Jangan sampai kita bisa memilah-milih kata ketika ngomong sama teman, sementara ngomong sama istri kita tidak milih-milih kata, kita asal ngomong. Entah dia tersinggung, kita enggak peduli. Jadi kita enggak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adik siapa yang
Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang perlu saya ingatkan kepada para suami. Karena sebagian suami, sebagian laki-laki seperti itu, dia lebih hobi keluar rumah, ya, lebih hobi di luar rumah, mencari kebahagiaan di luar, kumpul dengan teman-teman yang ngobrol ngalor ngidul, ngopi, ya, jagongan, ya, nongkrong, ya. Tapi sama istrinya dia tidak betah nongkrong, sama istrinya tidak betah ngobrol. Ya, dia harusnya berusaha menciptakan suasana di mana dia bisa berbuat yang terbaik bagi istrinya. Apapun dia berusaha berbuat yang terbaik bagi. Masih ingat? Mungkin antum kenal Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, sebelum, kalau tidak salah 10 hari sebelum beliau meninggal, itu intinya anak siapa itu? Di atas ya? No. Jadi, apa? Jadi kita lanjutkan. Jadi Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia karena kecelakaan di Sumatera, dia sempat menginap di rumah saya. Ya. Dia sama istrinya menginap di rumah saya. Karena istri dia dengan istri saya juga ada hubungan kekerabatan. Istrinya cerita ketika dia pulang menuju ke Jogja, istrinya ingin lihat sebagian bunga di rumah saya. Istri saya cerita. Kemudian akhirnya diambillah oleh istrinya, karena bunga di rumah juga banyak, enggak ada nilainya sebenarnya. Ininya kemudian dibawa oleh istrinya pulang ke Jogja, tapi ditahan di bandara. Tahan di bandara. Bunga murahan lah. Saya bukan punya bunga yang mahal-mahal. Cuma namanya perempuan kan, dia suka ya sudah dibawa. Bunga murahan. Sampai di bandara ditahan, tidak boleh, harus ada surat-suratnya. Kata istri Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, cerita kepada istri saya, dia bilang, Ustaz, saya cerita secara global aja. Ustaz bilang, sayang, kamu suka dengan bunga ini? Iya Abah, suka. Ya, sudah, kalau kamu suka, Abah urusin. Dia urus ke sana kemari sampai bisa naik pesawat. Kalau kita apa ini masalah bunga lagi, bikin pusing aja, udah buang aja, nanti Abi belikan di mana, di Jogja sana satu. Kalau saya mungkin begitu. Bikin, tapi enggak, nama lain. Lihatlah Nabi SAW ketika Aisyah hilang, Rasulullah SAW sekarang tidak terlalu berat, tapi itu disukai oleh Aisyah. Maka Rasulullah SAW menyuruh pasukan untuk cari kalung tersebut dari malam sampai subuh. Rasulullah SAW suruh para sahabat cari dan tidak dapat. Dapatnya kapan? Ketika mereka sudah menyerah tidak dapat. Ketika ontanya berdiri, ternyata kalungnya keinjak onta sehingga tidak kelihatan dari semalam suntuk. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi, ada kalung di bawah saya. Jadi maksud saya, itulah suami yang terbaik. Kalau kita mau cerita tentang Nabi terlalu banyak contoh-contohnya. Tapi ini saya sampaikan tadi kisah nyata beliau rahimahullah, karena beliau sudah meninggal ya. Saya tidak bayangkan kalau saya di posisi beliau, istri saya bawa bunga murahan, kemudian saya harus repot ngurus ke sini, ke polisi, ke macam-macam. Saya bilang buang itu. Buang berapa sih? Buang. Nanti Abi cari yang lebih bagus daripada itu mungkin. Tidak, beda. Itu namanya menjaga apa? Wanita. Ustaz Abu Sa'ad orang yang sangar ya. Ke sana kemari, ke safar, ke mana-mana. Ya. Tapi subhanallah, sama istri bisa jadi seorang yang lembut ya. Rahimahullah ya. Jadi begitulah kita kalau sama istri, harusnya kita bisa lembut sama orang. Pada istri harus bisa lebih lembut lagi karena pahala besar. Besar ya. Jangan ketika masuk di luar rumah seperti kelinci, masuk rumah seperti singa. Di luar lemah lembut. Kelinci itu kan dipegang enak, dilihat, sampai rumah jadi singa. Sebagian laki seperti itu, sama istri ngomong sembarangan, tidak menjaga perasaannya, asal mencelanya ya. Apalagi istrinya sudah gembrot, wah tambah lagi dia. Bikin gembrot dia padahal. Jadi seperti itu. Jadi jangan begitu ya. Sama kalau ingin jadi wanita terbaik, jadilah yang terbaik bagi suaminya ya. Kapan suami ridho, udah
surga selesai. Jihad seorang wanita, kalau saya boleh katakan, seorang wanita adalah meraih ridha suami. Meraih ridha suami. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jika seorang wanita sudah salat 5 waktu, idza shalatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, sudah puasa bulan Ramadan, ya, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Luar biasa. Dia salat-salat sunnah banyak-banyak. 5 waktu aja dia salat. Enggak usah qabliyah, enggak usah ba'diyah. Enggak usah salat tahajud, enggak usah salat sudah qabliyah, ba'diyah, enggak usah. Salat 5 waktu aja. Enggak usah puasa sunnah, enggak usah Senin Kamis. Enggak usah puasa Daud, enggak usah. Ramadan aja. Yang penting jaga kemaluan. Yang penting yang berikutnya, ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ini yang luar biasa. Katakan kepadanya mau surga dari pintu mana kau kehendaki, menunjukkan taat kepada suami, pahalanya sangat besar. Tadi saya katakan bahwasanya berbakti kepada suami lebih dari berbakti kepada kedua orang. Maka seorang wanita ingat, kalau dia berbicara berkata yang lembut kepada kedua orang tua, rasa dapat pahala, maka hendaknya dia hadirkan perasaan tersebut bertutur kata kepada suaminya. Mana yang lebih wajib sekarang, berbakti kepada suami atau orang tua? Semua. Saya tidak ingin bapak-bapak jawabannya. Saya ingin tanya ibu-ibu. Ibu-ibu berbakti kepada suami atau kepada kedua orang tua? Insya Allah. Insya Allah. Menjadi saksi. Nah, ibu-ibu kalau mengucapkan kata-kata kepada orang tua, kata-kata lembut, dapat pahala, tutur kata yang lembut, pilih-pilih kata, merasa dapat pahala. Demikian juga sama suami. Kata-kata yang baik, Mas, gimana Mas? Enggak bisakah kata-kata yang enak? Ya. Kalau suaminya lagi far, sampai mana Mas? Kan enak dengannya. Sampai mana kok? Kan beda. Kita orang sudah sampai mana? Kan beda. Ngomong yang enak, yang halus. Orang Gorontalo kalau ngomong halus gimana? Sudah sampai mana Mas? Gimana bahasa halusnya? Apa tidak pernah dengar bahasa halus? Gimana kalau enak? Supaya saya ajarkan sama istri-istri. Gimana kalau tanya, Mas sudah di mana? Bahasa halus ngomongnya bagaimana? Bahasa Gorontalo. Hah? Gimana? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia bergorontalo gimana? Enggak pernah dengar? Kata-kata pilih kata. Dan sebaliknya, jika antis ngangkat suara di hadapan ayah dan ibu merasa berdosa, demikian juga angkat suara di hadapan suami di hadapan suami yang merasa berdosa. Ingin jadi wanita terbaik seperti itu, cari keridhaan suami. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, mau kabarkan kepada kalian wanita penghuni surga. Rasulullah mengatakan al-aud, ya, al-walud al-aud, al-walud al-wadud al-walud al-aud, yang mencintai suaminya, anak-anak suaminya, dan yang selalu kembali kepada ala zaujiyah, yang selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalat aw dzulimat, kata Nabi, jika sang wanita mendolimi, berbuat salah kepada suaminya, aw dzulimat, atau suaminya yang berbuat salah kepada dia, mau dia yang benar, mau dia yang salah, dia pun datang kepada suaminya hatta tadha, meskipun dia yang benar, meskipun suaminya salah. Kenapa? Karena tahu dia bahwasanya keridhaan suami kunci surga baginya. Saya kalau bilang bagi laki-laki, surga di telapak kaki suami. Kalau saya boleh ungkapkan, ya. Jadi ibu-ibu jangan tolol, ibu-ibu. Cari surga mudah, yang penting suami senang, suami ridha, dikatakan baik, layani, itu ibadah. Ibu-ibu, suami ibadah enggak pahala. Ibu masak buat suami, pahalanya besar. Bikin teh buat suami, goreng telur buat suami, nasi kuning buat suami, kan enak.
Dapat pahala. Dapat pahala. Emang itu enggak dapat pahala? Dapat pahala, pahalanya besar. Suami di luar pengin pulang, pengin ketemu anti, Masya Allah. Ya, kecuali suaminya brengsek itu lain cerita ya. Tapi kalau anti sudah maksimal, suami enggak respect, ya itu urusan dia dengan Allah. Anti tetap menjadi istri yang terbaik. Ya. Jadi ini harus kita sadari bahwasanya kehidupan keluarga adalah sarana untuk mendapatkan pahala terbesar. Jangan sampai sebaliknya seorang wanita sama laki-laki lain murah senyum. Sama ustaz murah senyum, sama suaminya enggak pernah senyum. Ini salah. Sama suami yang penting. Sama suaminya kasar, sama ambil dulu itu, perintah-perintah ya. Itu perintah. Sama orang lain, tolong ambil itu Kak. Masya Allah, lembut. Sama tukang bakso saja lembut. Kalau orang jual bakso, Mas tambah satu mangkok lagi Mas. Enggak ada. Mas tambah satu lagi. Enggak. Gitu. Sama suaminya terkadang kasar. Suaminya berangan di tukang bakso. Biar dilembuti oleh istrinya. Jadi ini harus kita sadari sebagai suami maupun sebagai istri, rumah tangga adalah sarana untuk kita meraih pahala. Jangan hal luar di dalam rumah yang banyak ngurus istri, ngurus anak, sayang sama istri, sayang sama suami adalah sebab-sebab kita masuk surga, sebab-sebab kita masuk surga. Ini perkara penting. Rumah tangga adalah ibadah, bukan cuma sekedar kenikmatan, dia adalah pertanggungjawaban yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah ibadah yang sangat mulia. Berikutnya mungkin saya perlu ingatkan juga, terjadi problematika rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang aman-aman ya, hampir tidak ada ya. Cuma intensitas pertikaian banyak atau sedikit itu saja. Kalau cuma sedikit itu tangga bahagia. Tapi kalau sering itu berarti tidak bahagia. Seharusnya secara logika kalau sudah ngaji harusnya, ini seharusnya ya. Suami sudah ngaji, istri sudah ngaji, harusnya rumah tangga semakin akur. Harusnya demikian. Kalau benar-benar ngajinya benar, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, harusnya semakin akur. Saya pernah umrah dengan seseorang, kemudian dia datang ke saya, Ustaz saya baru ngaji 2-3 tahun ini. Masya Allah. Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, dulu saya hampir bertengkar tiap hari, bertengkar sama istri, bertengkar. Setelah kami ngaji, kami enggak bertengkar lagi. Sudah 2-3 tahun enggak pernah bertengkar. Sampai kadang-kadang saya rindu kapan bertengkar lagi. Dia bilang gitu, kadang-kadang saya rindu kapan bertengkar lagi. Ini contoh mengaji memberi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita punya namanya manajemen konflik, bagaimana menghadapi problematika kehidupan rumah tangga. Tidak ada di antara kita yang lepas dari namanya problematika. Entah karena perangai kita sebagai suami yang mungkin kasar, mungkin perangai istri kita yang kurang pas. Tapi intinya yang saya sampaikan, kalau terjadi problematika antara kita dengan istri, hendaknya kita mengikuti arahan-arahan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, kalau terjadi problematika rumah tangga, hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita punya peran dalam terjadinya kesalahan tersebut. Kita pasang seperti itu. Kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Bisa jadi karena kita yang bermaksiat. Mungkin maksiat di luar, kita lihat cewek-cewek, akhirnya istri kita terpengaruh. Artinya berubah akhlaknya. Dahulu para salaf mengatakan, aku melihat dampak maksiatku pada perubahan pada tungganganku, pada pembantuku. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan dampaknya pada istri kita yang membangkang, mengangkat suara karena kita maksiat di kantor. Ngobrol sama cewek, ketawa ketiwi, ngobrol sama istri orang, senyum-senyum, ya, tanpa seakan-akan tanpa ada batas. Ya, atau kita lihat di internet, lihat macam-macam, atau mungkin kita zalimi orang, banyak hal yang ternyata dampak maksiat tersebut menimpa rumah tangga kita. Jadi setiap terjadi konflik, terjadi masalah, jadikan diri kita punya bagian andil dalam terjadinya permasalahan tersebut. Jangan kita bilang semua 100% salahmu. Nah, kalau gini sulit. Akhirnya kita punya ego dan selalu kita menyalahkan dan sulit untuk
terjadinya keakuran. Tapi awal kita sudah pasang, saya juga punya andil dalam kesalahan tersebut, maka kita merasa kita juga punya salah. Dan ketika kita merasa kita punya salah, mudah untuk merajut ya kesalahan yang telah terjadi. Ini penting, karena ketika kita tidak menghadirkan perasaan ini, maka kita berusaha melemparkan seluruh kesalahan 100% kepada pasangan kita, dan ini tidak benar, sehingga sulit untuk diperbaiki. Ini yang pertama ya. Yang berikutnya, kita harus sadar bahwasanya pasangan kita tidak sempurna sebagaimana kita tidak sempurna. Ya, sebagaimana orang mengatakan suamimu bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari. Sehingga ketika kita tahu pasangan kita tidak sempurna, kita ya wajar. Ya biasalah perempuan. Biasalah lelaki, ya, tidak ada yang sempurna. Ya. Jangan mengharapkan kesempurnaan di dunia ini, enggak ada sempurna. Istri kita sempurna sebagaimana kita tidak sempurna. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita para lelaki untuk mengantisipasi kalau timbul kesalahan istri. Berkata, istausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang dari tulang rusuk bagian atas. Tulang rusuk itu enggak ada yang lurus, semuanya apa? Bengkok. Semakin di atas semakin kebengkokannya, semakin bengkoknya semakin tinggi. Makanya tingkat kebengkokannya semakin tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang rusuk atas. Sebagian ulama menafsirkan Rasulullah lisan. Wanita sulit menjaga lisan. Fastausu bin nisa'i khairan, maka berbuat baiklah kepada wanita. Berbuat baiklah kepada wanita dengan kebengkokannya. Rasulullah menyuruh kita tidak berangan-angan untuk memiliki istri yang lurus. Kata Nabi SAW, lan tastaqima ala tariqah. Tidak ada istrimu kemudian lurus satu model gini, dia berubah-ubah kondisinya. Emosinya berubah-ubah. Kata Rasulullah SAW, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut akan patah. Fa in istamta'ta biha wa biha awaj. Kalau kau menikmati sang wanita, tetap saja ada kebengkokannya. Ya, wanita seperti itu. Ingat Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita tercipta dari makhluk, dari tulang yang bengkok, bukan untuk kita hina, dasar bengkok ya, enggak. Tapi untuk kita kasih uzur, memang begitu wanita. Kadang sampaikan sekali dua kali masih lupa lagi. Ya. Dan itulah kita butuh pasangan seperti itu sehingga kita bisa nampakkan kesempurnaan kita di hadapan wanita. Kalau wanita gagah perkasa seperti antum apa? Mau dikasih tahu saya tahu, repot. Kita yang salah, kita yang bengkok-bengkok sama dia saking pintarnya tuh istri ya. Tapi dia bengkok sehingga kita butuh ada yang mengayomi, ada yang diuzur di situ anjanya, ada perasaannya, mendahulukan perasaan daripada nalarnya, itu dibutuhkan untuk ngurus anak-anak. Allah menciptakan dengan kesempurnaan. Kesempurnaannya wanita dalam kebengkokannya. Nah, kita sebagai lelaki, Rasulullah ingatkan akan hal ini. Bengkoknya wanita bukan untuk kita hina, tapi itu uzur bagi kita, uzur bagi para wanita untuk kita mensikapinya dengan baik ya, dengan baik. Dan ini kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Sebagian ulama menafsirkan istausu bin nisa'i khaira, maksudnya kalian lelaki saling mengingatkan di antara kalian para suami. Jadi kalau ada teman kita tentang istrinya, sabar, memang begitu wanita ya. Bukan cuma istrimu saja. Istri kita semuanya begitu. Semuanya begitu. Jadi saling mengingatkan, jangan ganti saja masih banyak di luar. Jangan, sabar. Wanita seperti itu. Kalau dia sudah cemburu, matanya tertutup. Makanya Rasulullah SAW mengisahkan tentang kisah Hajar dan Sarah. Sarah wanita salehah, sangat-sangat saleh. Yang ketika dia berdoa Allah kabulkan. Yang ketika itu tidak ada yang beriman kepada Ibrahim di kota Mesir kecuali Sarah.
Sampai Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Sarah, wahai Sarah, tidak ada yang beriman di negeri ini kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Ketika dia cemburu, dia tidak mampu berfikir dengan normal, sehingga dia ingin melukai Hajar, sampai Hajar harus pergi. Tapi yang menakjub, Ibrahim alaihissalam tidak marah-marah sama Sarah, karena dia tahu bahwasanya Sarah melakukan demikian karena kecemburuan. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang sangat salehah yang Allah bela dalam Al-Qur'an. Sampai Allah turunkan ayat, istrinya sabar, gar ya enggak lah. Ya kita suruh sabar tapi dia enggak sabar ya wajar. Paham? Kita harus ya. Lihat bagaimana Ummu Salamah ngirim piring di jatah nginap Aisyah. Aisyah cemburu, piringnya dipukul. Pembantu ngirim piring hanya dipukul, jatuh piring pecah. Mungkin kalau kita gimana sih anti sudah ngaji lama kok kayak begini, enggak. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang bela Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dengan tenang, piring jatuh. Dia berkata kepada para sahabat, gharat ummukum, ibunda kalian cemburu. Bahkan dia kasih udzur kepada istrinya. Itu wajar, seakan-akan dia mengatakan biasa, ini karena cemburu. Ini karena cemburu. Jadi kalau misalnya istri antum dapati antum lagi pegang HP, kemudian dia ambil HP-nya ternyata ada nama cewek, kemudian dia cemburu, dia banting HP pecah. Subhanallah ya. Saya punya teman kisah nyata ini. Jadi kalau gimana tadi? Kalau hati pecah gimana? Kita bilang ibumu cemburu, istriku cemburu. Ya wajar, itu berarti dia cinta sama antum. Ya. Dia berarti menjaga antum. Dia tidak biarkan antum ngomong sama cewek mana saja. Dia tidak biarkan antum mata jelalatan kepada wanita mana saja ya. Berarti dia baik, dia jaga antum, jangan maksiat. Mata itu jelalatan. Dia apa-apa biarin aja ya. Ya kalau HP-nya murah biarin aja, kalau HP-nya mahal ya kurangi uang dapur ya. Jadi intinya saya punya kawan, ini kisah nyata ya. Saya agak lupa intinya, dia cerita sama saya, dia bisnis sama temannya. Cuma dia daripada istrinya lihat-lihat, kadang dia hapus. Jadi saat malam-malam dia kirim sampel barang yang mau dijual. Saya lupa dia tulis apa. Intinya pakai bahasa Inggris, ini bagus terus. Kemudian bagaimana kalau ini gitu kan? Bagaimana kalau ini gitu. Setelah itu perempuan tidak jawab-jawab, itu sekretaris temannya tidak jawab-jawab. Saya lupa, pokoknya bahasa itu agak vulgar ya. Tapi maksudnya bukan masalah seks, tapi masalah barang ini, barang pipa atau apa gitu lah. Pokoknya dia kirim sampel terus dia hapus, dia kirim sampel dia hapus karena dia tidak ingin pembicaraan dia dengan cewek itu diketahui oleh istrinya. Karena istrinya suka periksa HP-nya. Suatu saat dia sudah kontak sama itu bukan akhwat ya, cewek ya. Kemudian dia hapus, kemudian dia tidur, ternyata cewek jawab. Setelah dia hapus di atasnya, sehingga pembicaraan intinya cewek itu jawab I like it, saya suka dengan yang itu gitu intinya. Besok paginya istrinya buka, musibah. Ngomel sana ngomel sini. Itu mungkin saja terjadi. Saya pernah juga teman saya satu. Enggak usah lah. Konyol ya. Konyol. Tapi enggak usah. Baik, ini mau saya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri kita enggak sempurna, suami kita enggak sempurna. Ketika terjadi problematika, ingat kebaikan-kebaikannya. Kata Rasulullah SAW, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Kalau jangan seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah. Ini yang Rasulullah bicara tentang orang mukmin. Orang mukmin harusnya seperti itu. Kalau enggak mukmin enggak ada urusan. Orang mukmin harusnya cara berpikir seperti itu. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Kalau dia benci satu perangai dari istrinya, dia pasti suka dengan yang lainnya. Kita istri kita tidak sempurna, tapi dari 100 perangai mungkin 5 yang tidak kita suka atau 10, masih ada 90 yang kita sukai. Jangan ingat yang 10 ini, ingat yang baik-baiknya. Ini tidak mungkin sempurna. Allah sengaja
menciptakan pasangan kita tidak sempurna agar kita rindu untuk ke surga. Di surga sana ada kesempurnaan. Istri kita kalau masuk surga baru dia sempurna. Kalau selama dia masih di dunia tidak bakalan sempurna. Ya. Oleh karenanya kalau istri kita melakukan kesalahan, ingat kebaikan-kebaikannya. Dia yang begini. Waktu saya sakit dia yang rawat. Waktu saya bisulan dia yang pencet bisulannya. Dia ingat semua. Waktu kita dia yang kompres ya. Waktu kita ini dia yang ini, waktu ini udah. Jangan tanya kebaikan istri kita. Dia mengandung anak-anakku, dia ini ingat kebaikannya. Itu omelan-omelannya jadi hilang. Omelan-omelannya jadi hilang. Seorang memantapkan dirinya untuk hal tersebut. Ada kawan dia melakukan, ya dibilang kesalahan juga enggak, tapi ya bagi istrinya kesalahan. Dia pulang ke rumah siap disemprot oleh istrinya. Dia sudah siap. Kata saya, ya Ustaz, saya siapkan. Pokoknya semua yang api yang keluar dari mulut istri saya anggap adalah air yang segar. Pokoknya dia pulang, iya. Ya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau kita ingat keburukan saja, repot, segera buyar rumah tangga kita. Dan antum dapati istri yang sempurna. Antum pisah dengan ini ganti yang baru, begitu juga, mungkin lebih parah. Ini azan kah? Ini harus diingat-ingat. Ingat kebaikan istri masih sangat banyak. Sehingga dengan demikian kesalahan itu tidak menjadi terasa besar. Wajar. Tapi kita biarkan. Kita harus mu'alajah, yaitu kita harus memperbaiki kesalahannya. Tapi dalam benak kita ini biasalah perempuan seperti itu. Ya. Sama juga ibu-ibu, kalau salah ingat kebaikan-kebaikan suami. Ibu-ibu ini kadang suami melakukan kesalahan sekali, kebaikannya dilupakan. Dan itu sudah Rasulullah SAW kabarkan. Ya. Ya. Azan ya. Azan dulu. Terlalu dekat sama mic ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة ما صلت لك. Baik, dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana laki lebih mampu untuk mengingat kebaikan istri ketika dia bersalah, tapi yang sulit adalah wanita ketika lelaki bersalah bagi dia untuk mengingat kebaikan-kebaikan suami, tapi dia harus berjuang karena dia fokus pada kesalahan tersebut, dia lupa yang sebelum dan sesudahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat baik kepada sang istri setahun penuh, berbuat baik, belikan ini, belikan anu, ajak jalan sana, ajak jalan sini. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat engkau melakukan satu kesalahan, laqalat, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini kadang-kadang wanita kalau udah marah dia mengucapkan lafal-lafal umum yang terkadang ini berbahaya, seakan-akan dia menafikan seluruh kebaikan suami. Ya. Kamu memang tidak pernah sayang sama saya, ada kalimat seperti itu. Kamu tidak pernah sayang sama saya. Memang tidak punya sayang, tidak pernah sayang. Anak kita sudah 3, dari mana keluarnya kalau enggak pernah sayang? Anak kita sudah 7, gimana pernah sayang? Ini wanita, kamu tidak pernah, kamu selalu mendahulukan orang tuamu daripada saya misalnya. Kadang kalimat ya, karena tadi dia sudah marah, padahal suaminya selama ini belikan dia mobil bagus, ibunya mobil jelek, belikan dia perhiasan sampai sekilo, ibunya cuma mungkin berapa gram. Dia lupa itu semua. Dia bilang, kamu selalu membela ibumu daripada saya. Gimana? Ini kata-kata yang terkadang membuat, ini bahaya. Ini kata-kata yang membuat dia langsung mudah masuk neraka jahanam. Hati-hati. Maka ketika suami punya salah, ingat kebaikan-kebaikannya. Paksa diri untuk ingat-ingat kebaikannya, bukan kesalahan-kesalahan diingat. Karena sebagian wanita, masya Allah, hafalannya kuat, ya. Hafal kesalahan-kesalahan. Kamu pernah begini, waktu itu kamu pernah gini, kamu pernah giniin saya, kamu pernah begitu, dia hafalannya kuat. Laki-laki kadang-kadang hafalannya kurang ya, karena banyak bisnis, banyak anu, banyak ini ya. Lupa ya. Tapi hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ibu-ibu perjuangannya di istri soleh itu berat. Berat, tapi itulah kalau saya boleh katakan, itulah jihad ibu. Menjadi wanita yang soleha. Pokoknya meninggal suami ridha, insyaallah masuk surga insyaallah. Ya. Karena tadi janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi sudah kita sebutkan. Jadi terjadi konflik dengan kebaikan-kebaikan pasangan kita yang sedang melakukan kesalahan. Kemudian ketika terjadi konflik kesalahan, bicara dengan tujuan baik. Kata Allah, yurida islaha fikillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niat baik, akan beri taufik. Kita ngomong istri niatnya apa? Mau gampar dia, ingin menyakiti hatinya, atau membuat dia sadar. Istri ngomong sama suami ketika salah, niatnya apa? Ingin rumah tangga baik atau ingin hancur? Hanya sekedar melampiaskan emosi. Kalau kita niatnya baik, Allah kasih berkah. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niat baik, Allah akan beri taufik, kemudahan untuk baik di antara mereka berdua. Makanya kalau kita ada masalah, ini mau apa sih? Duduk, apa namanya? Ada orang salah ke rumah, kemudian masalah bertahun-tahun. Saya bilang, duduk sama istrimu, kok
Mau begini terus. Kamu enggak capek? Saya capek loh. Tiap hari bertengkar, libur sehari, bertengkar lagi 3 hari, libur 2 hari. Kapan cuti? Setahun kita. Enggak pernah cuti, selalu bertengkar. Dan selalu, sebelumnya mereka selalu masalah telepon saya ini enggak berhenti-berhenti. Dia ajak istri mengobrol sini. Begini terus. Enak hidup begini. Kita paling menderita, semua orang bahagia. Itu orang miskin-miskin saja baik, tinggal di pinggir kali saja tidak bertengkar sama istrinya. Lalu kita udah punya rumah, udah punya mobil, bertengkar tiap hari. Mau begini terus sampai kapan? Nah bicara, kita niatnya apa? Niat mau baik apa niat mau buyar? Atau ingin kamu yang salah, saya yang benar? Saya begitu, maunya gitu, egonya gitu. Harus ngaku kamu yang salah. Terus kalau saya salah kenapa? Menang ronde pertama. Terus setan masuk. Nah kita ini ketika terjadi konflik ini niat ingin baik, niat baik berarti kita niat menasihatinya dengan baik, dengan cara yang baik. Ketika terjadi konflik, usahakan menasihati ketika tidak sedang emosi. Karena kalau kita sedang emosi, sulit kita menyampaikan dengan tenang. Dengan kata-kata yang teratur, akhirnya kata-kata kita kotor. Kita bilang istri kita dasar ini, dasar anu, dasar ini. Ya. Istri juga bilang sama suami, dasar kamu, dasar ini. Sampai ada istri marah sama suami bilang, dasar muka kayak comberan, Masya Allah. Istrinya, suaminya dibilang apa muka? Comberan ya. Nanti suaminya kalau balas dia marah, dia balas lagi dengan kata-kata yang kotor akhirnya. Itulah. Kita ingin baik-baik, ngobrol tenang baik-baik ya. Jadi nasihati ketika sedang tenang. Karena kita ingin kebaikan. Ini istri kita yang sudah hidup rumah tangga sama kita lama, sudah kita membangun kebahagiaan sekian lama, anak-anak sudah banyak. Ya. Pikir efek kalau kita berpisah anak-anak bagaimana ya. Seperti itu kita pikirkan semuanya. Jangan ikut hawa nafsu sesaat. Ingat perkataan para salaf, kalau marah itu apa? Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya seperti orang gila, ujungnya adalah penyesalan. Adalah penyesalan. Ya. Kalau istri bilang ceraikan aku, antum jangan bilang oh iya. Saya talak 1000 jangan ya. Jangan terpancing. Bahkan kalau kamu jantan ceraikan aku. Ya saya tidak jantan dalam hal ini. Justru kalau antum jantan, antum jangan ceraikan. Kalau antum ceraikan, antum betina memang cepat emosi. Laki-laki itu bisa kontrol dirinya. Ya. Emosi percuma. Itu setan masuk di antara kita. Kalau udah marah setan masuk. Jadi nasihati ketika dalam kondisi tenang. Nasihat kita ajak berfikir, dingin ya. Istri juga kalau diajak bicara baik ya tenang ya, jangan ikut emosi. Bagaimana anti kemudian ikut emosi rumah tangga yang sudah anti bangun selama puluhan tahun kemudian buyar. Di sana banyak orang tertawain anti. Oh ternyata ditertawain sama banyak orang. Nanti ingin ditertawain sama banyak orang. Nanti ingin akan ditertawain sama teman-temannya. Karenanya kalau ada konflik tenang ya. Hadapi dengan tenang, kemudian cara ya, jangan sedang emosi kemudian berbicara, tenang dulu baru menasihati. Baik istri kepada suami maupun suami kepada istri. Kemudian yang terakhir ke permasalahan rumah tangga, jangan sampai keluar rumah. Jangan sampai keluar rumah. Antara kita dengan suami saja dengan istri. Kecuali dalam kondisi terdesak kita enggak kuat lagi, kita enggak tahu solusi, cari orang yang terpilih. Yang menurut kita orangnya bijak, menjaga rahasia, kita sampaikan kepada dia. Bukan kita umbar kemana-mana kalau punya masalah. Dijadikan status. Profil picture dirubah. Tadinya gambar hati, kemudian hatinya terbelah dua. Ya. Orang jadi tanya, kenapa hatinya terbelah dua? Orang jadi tanya. Macam-macam. Jangan ya. Kadang bantah-bantahan ini terjadi, orang ribut bantah-bantahan di status. Suami yang baik adalah 1 2 3. Suaminya bantah, istri yang baik adalah 1 2 3. Itu terjadi, ini terjadi beneran. Di antara penuntut ilmu, ya, masing-masing pakai perang status. Ya, malu apa namanya? Malu keluarga.
Privasi kita jangan diumbar. Ingat kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita harus pisah, tutup aib-aib. Amanah ya. Ingat kebaikan-kebaikan masa lalu. Ya kalau dia salah nggak bisa lagi. Kan cerai kalau memang sudah waktunya bukan tercela. Tapi tugas kita setelah cerai tutup. Bisa cerai baik-baik itu yang orang nggak tahu urusan kita, ya sudah cerai, nggak ada masalah. Kalau memang harus cerai. Ya. Sarrihukun sarahan jamila. Kata Nabi, kalau kalian mau saya cerai dengan cerai yang baik-baik, dengan cara yang baik. Cara baik atau bersatu juga dengan cara yang baik. Intinya kalau ada konflik tadi, tahapan-tahapan tersebut hendaknya kita lakukan. Jangan lupa paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kita ini enggak mungkin bisa bahagia kecuali yang bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang orientasinya adalah akhirat. Kapan istri kita punya orientasi dunia atau kita orientasi dunia, rusak rumah tangga kita. Meskipun kita punya harta banyak, kita akan bahagia. Bahagia itu kalau saya dan istri saya bertakwa kepada Allah. Bahagia itu saya baca Quran, istri saya juga buka Al-Quran. Bahagia itu saya sholat malam, istri saya juga sholat malam. Itu bahagia. Bukan bahagia itu saya nonton drama India, istri saya nonton drama Korea. Itu bukan kebahagiaan. Tidak mungkin kita bisa bahagia kecuali dekat kepada Allah, karena kebahagiaan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bolak-balik hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita enggak punya harta, kalau Allah kasih bahagia, bahagia. Kita punya harta, kalau Allah cabut kebahagiaan, kita akan bahagia. Cuma bahagia semu saja. Di luar kelihatannya baik, dalam bertengkar terus. Benci, duduk kepanasan kalau dekat dengan suami. Sudah tidak menghargai suami, tidak menghargai istri, rasa cinta dicabut, hancur. Meskipun ternyata masing-masing punya mobil sendiri, masing-masing punya rumah sendiri. Jadi orientasi kita harus akhirat. Pegang tangan istri kita, sayang, kita ini sebentar lagi tinggal. Ini semua akan kita tinggalkan. Berjuang, saya dan kamu, kita berjuang agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bagaimana bisa bertakwa kepada Allah ya. Jadikan orientasi akhirat. Kalau enggak, rusak rumah tangga kita. Tapi ini saja mungkin sedikit nasihat yang disampaikan kepada diri saya, juga kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanyaan, saya akan jawab yang saya bisa. Ustaz, bagaimana cara atau kiat-kiat dalam didik istri dan anak-anak agar terhindar dari sikap sombong? Jauhkan mereka dari benda-benda mewah. Jauhkan mereka dari benda-benda mewah ya. Ada ya, yang secukupnya apa yang mereka perlukan kita perlukan. Kalau tidak perlu, jangan dibelikan yang lebih tinggi speknya daripada yang dia butuhkan. Karena anak-anak tidak kuat. Kita saja kalau punya benda-benda mewah, kita bisa sombong lagi anak-anak yang mereka tidak bisa mengatur diri kita. Kita kalau punya barang-barang mewah ya, misalnya baju harganya 5 juta misalnya, kemudian jam harganya 20 juta atau 150 juta misalnya, ada orang seperti itu kan ada. Penanya harganya 1 miliar misalnya, karena kalau tanda tangan kontraknya triliun. Jadi kalau antum cuma tanda tangan tukang sayur ya pena 1000 udah cukup. Jadi kadang-kadang semua itu bisa jadi bahan untuk sombong, mulai dari macam-macam ya. Anak-anak jangan dibiasakan seperti itu. Anak dibiasakan sederhana. Ada mereka senang-senang, kadang-kadang tidur biasa, kadang-kadang kita pergi ke hotel-hotel yang mewah, kadang-kadang hotel yang murahan seperti itu. Kadang-kadang kita makan di restoran yang mahal karena kita punya duit. Kadang-kadang kita makan di pinggir jalan seperti itu ya. Kadang-kadang kita panggil teman-teman yang miskin, ajak makan sama anak-anak kita. Ya. Jadi kita harus jaga hati mereka. Kalau anak-anak sudah mulai ngomong, oh mobil saya yang mulai tanda, dia sudah tidak bisa mengontrol hatinya. Ini tanda-tanda dia mulai sombong, dan itu khawatir kebablasan sampai ketika dia besar. Ya, seperti itu ya. Istri pun demikian ya. Ada kadang dia pakai baju bagus, kita belikan baju yang bagus untuk dia pakai. Ada yang kita beli baju biasa, pakai baju biasa. Rasulullah terkadang jalan kaki tanpa sendal. Hafian. Rasulullah menyuruh kita begitu, kadang-kadang jalan tanpa sendal supaya kita enggak sombong. Ya, sekali-sekali jalan tidak pakai sendal. Ya. Antum kalau punya uang, ya saya punya sebagian teman. Ya mungkin duitnya tidak tahu berapa puluh miliar atau mungkin triliun ya, kalau proyek triliun. Tapi mereka tidak harus selalu naik, kalau pesawat tidak harus selalu di bisnis kelas. Terkadang mereka sengaja di belakang. Ya kadang-kadang di belakang aja rame-rame itu di belakang.
Pramugarinya sama atau beda? Sama. Depan belakang sama ya, pelayanannya beda, tapi pramugari pesawatnya sama, bahkan di belakang sampai lebih dulu daripada di depan. Kan pesawat kalau mendarat belakang dulu kan. Jadi tidak harus kemudian saya ini harus paling depan. Sesekali antum punya duit seringlah boleh pakai bisnis kelas, sekali belakang agar antum tidak sombong. Itu untuk menjaga, karena kita ini nggak bisa ngontrol diri kita, nggak bisa ngontrol hati kita. Jadi harus jaga diri kita. Makan di emperan sekali-sekali. Rasulullah SAW mengatakan, "Adzatu minal iman." Kesederhanaan, cuek itu bagian dari iman. Ya. Ya pakai baju biasa-biasa aja, kadang ya begitu. Jadi tidak harus selalu necis, harus selalu keren, enggak. Biasa-biasa aja. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi jadi itu harus ditanamkan sejak kecil pada anak-anak dan juga pada istri. Ustaz, bagaimana hukumnya suami istri menampakkan kemesraan di tempat umum atau sosmed? Kemesraan itu kalau berlebihan enggak boleh. Kalau sekedar pegang tangan saya rasa hal yang wajar di tanah air, enggak ada masalah. Kita pegang tangan istri kita, kemudian kita tuntun, enggak ada masalah. Tapi kalau kita ciuman itu tentu tidak, saya rasa tidak wajar ya. Bukan tradisi kita seperti itu ya. Ciuman ya. Enggak. Karena sebagian ikhwan istrinya jalan di depan, dia sendiri di belakang. Janganlah, kita samping dia lah, ngobrol, jalan. Jadi kalau kemesraan yang apalagi yang menimbulkan syahwat, maka itu tidak diperbolehkan. Mohon doanya untuk para ikhwan di Gorontalo agar berani untuk menikah. Karena banyak yang masih jomblo. Kasihan, menderita kasihan. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang sering meledek istri sehingga membuat istri marah? Sampaikan ayat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan mencela diri kalian, jangan mencibir diri kalian. Jangan beri gelaran-gelaran yang buruk di antara kalian. Apalagi sama orang enggak boleh, apalagi istri. Sampaikan ayat, Allah berfirman. Sampaikan. Nanti hafal Quran sampaikan. Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat sekian. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ya. Kamu begini, kamu yang bikin saya begini bilang. Nasihati suami ya, nasihat suami. Ya akhi, antum itu laki-laki juga jangan suka menghina istri ya. Itu karena antum tidak jaga pandangan. Ini kamu, istri kamu begini, karena antum matanya jelalatan jadinya begitu. Sana tuh lihat perempuan yang gembrot, hitam, gede, itu biar antum bersyukur lihat istri. Lihat yang cantik-cantik ya istri tidak dihargai. Kalau antum tundukkan pandangan, Allah kasih kebahagiaan. Kalau enggak, antum tidak bahagia. Kalau tahu istri kita punya kekurangan secara fisik, perbaiki ya. Support dia. Suruh olahraga ke salon Kamu kenapa kurang halus pipimu? Nanti waktu istri bilang, "Mas, saya minta uang ke salon." Aduh, enggak apa. Begitu sudah cukup, alhamdulillah. Cukup. Pelit, gimana mau istri tampil prima sementara dia pelit luar biasa. Memang semua butuh duit ya, akhi. Mau istri cantik dipoles butuh apa? Butuh duit. Ustaz mohon nasihat, ini curhat lagi ya. Ustaz mohon nasihat kepada suami yang sering membuat istri menangis. Setelah itu suami tinggal tidur, padahal istri sedang hamil. Jadi, gembrot, goblok, assalamualaikum. Jangan begitu. Tadi mungkin suami belum dengar pengajian, sekarang sudah dengar. Ya, sudah dengar ya. Makanya saya katakan, sebenarnya mengatakan menzalimi istri bisa jadi lebih parah daripada menzalimi orang lain. Karena istri kalau dizalimi dia enggak bisa apa-apa. Cuma antum bilang teman antum, gembrot, mungkin nanti dipukul. Kalau istri dibilang gembrot, dia mau apa? Dia paling nangis. Air mata keluar. Apa yang mau dia lakukan? Enggak bisa apa-apa. Kamu jelek, kamu gini. Dia enggak bisa, diam aja sudah. Nangis doang yang bisa dia lakukan. Yang kita khawatir malam-malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan suamiku, mampus antum. Insyaallah ini bukan ngajari ya, enggak.
Ibu jangan begitu, jangan. Tapi maafkanlah suamiku ya Allah. Ya. Jadi jaga lisan. Ini curhat-curhat semua ya. Suami saya lebih tertarik main sama handphone ketimbang anak istrinya. Mohon dijawab Ustaz karena biasa jadi pertanyaan ini mewakili para ummahat yang lain. Ya udah kan sudah kita jelaskan kemarin ya. Handphone itu hanya menghabiskan umur kita, buang-buang waktu kita. Kita apa namanya setiap hari ngumpulin maksiat ya. Deposit maksiat tiap hari, setiap hari 5 menit lihat maksiat. Udahlah. Kita ada keperluan handphone, ada masalah. Kita baca di situ, nonton YouTube yang baik di situ ya. Video call sama istri ya. Jadi saya harapkan ikhwan dan akhwat, antum jadikan rumah tangga antum rumah tangga yang jadi istri teman ngobrol gimana caranya. Jadi istri teman ngobrol, teman terdekat kita istri kita ngobrol, ketawa ketiwi, kalau kita di luar rindu pingin pulang. Ya. Caranya bagaimana? Kalau belum bisa begitu ada yang salah, mungkin apa? Mungkin ada yang salah. Ya. Jadikan istri kita teman ngobrol, insya Allah sih nyaman ya. Kita udah istri kita lama. Ini terlalu banyak ngobrol sama cewek sehingga sama istri tidak jadi hambar. Rubah, coba mulai tundukkan pandangan, mulai ngobrol sama istri sebelum tidur, ngobrol yang nyaman, yang kira-kira nyambung, ngobrol tentang ini ke, tentang pengajian ke, tentang apa ke, tentang masakan, gimana hari ini, canda-canda sedikit. Ya. Jadi kalau kita pergi, pingin pulang ketemu istri, istri juga berusaha melayani suami dengan baik. Intinya agar harmonis lah, agar harmonis gimana caranya. Suami, saya bilang antum ini kan sudah kenal sunnah ya. Maksudnya mesra lah ya. Mesra itu maksudnya gimana ya? Istri dicium keningnya sebelum tidur. Antum apa namanya? Pijit kakinya lah atau bagaimana? Kalau dia lagi ini antum ambil selimut ya. Bukan bulan madu saja dulu awal-awal ya. Teruskan sampai itu pahala semuanya. Rasulullah SAW kalau mau keluar ke masjid Rasulullah cium istrinya. Ya. Jadi mesra lah ya, romantis yang berpahala ya sama istri. Itu pahala. Antum jangan kira antum cium kening istri, antum elus rambutnya, itu berpahala. Masukkan kebahagiaan pada orang lain itu pahala yang sangat dicintai oleh Allah. Apalagi orang terdekat kita ya. Mau ngobrol kata-kata tahan, ini baik atau tidak, ini kalau ngomong ini istri suka atau tidak. Mau chatting pilih-pilih kata-kata, jangan asal tembak melulu enggak ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia. Ustaz, bagaimana hukum dengan rokok? Soalnya saya juga sering melihat ada ustaz yang merokok. Rokok hukumnya haram ya. Karena semua dokter sepakat rokok itu berbahaya. Semua dokter sepakat rokok itu berbahaya. Bahkan rokok pun tulis rokok berbahaya. Ya, rokok membunuh Anda, rokok menyebabkan kanker, menyebabkan ini 1 2 3 4 dan seterusnya. Dan yang bilang begitu dokter. Kalau ada ustaz bilang, "Oh enggak, saya sudah lama merokok, sehat-sehat saja." Bukan bidangmu ini. Bidang ini yang pakar dokter, pakar kesehatan. Paham? Orang-orang yang punya rokok saja, saya lihat video klip kan tentang salah seorang bos dari rokok besar di tanah air. Ditanya, dia bilang rokok buruk bagi kami, saya tidak merokok. Subhanallah, tapi dia biar orang kan apa? Merokok. Ya, rokok itu buruk. Hanya dokter manapun rokok itu apa? Buruk. Dan yang saya takutkan dari merokok lebih berbahaya adalah mendolimi orang. Merokok orang lain hisap. Saya termasuk orang yang terganggu ketika ada orang merokok. Benar-benar terganggu saya. Jadi misalnya dulu ada rokok di ujung dia mungkin 4 meter dari saya, rokoknya sampai saya terganggu. Zalim. Mungkin kalau orang yang sudah biasa merokok malah senang. Dia hisap lagi tuh asap rokok. Tapi kita yang enggak biasa merokok itu sangat terganggu. Antum zalim. Ingat, antum zalim sama orang, antum bikin orang batuk, ente zalim. Ente merokok sana, merokok dalam kamar ente sendiri. Ente merokok di WC, orang masuk bau rokok,
ente merokok di bandara, merokok di mana, anak kecil menghirup asap rokok, orang terganggu. Dan ustaz-ustaz yang tukang rokok itu bertanggung jawab mengajari orang-orang untuk merokok. Ya akhi, kalau buat antum sini masih ringan, antum zalimi orang lain. Saya pernah sama anak saya masih kecil, ada orang merokok, saya bilang, "Pak, jangan, Pak, ini ada anak kecil jangan merokok sini. Kamu saja yang pergi," katanya. Subhanallah. Dia rasa malu, yang penting dia happy, yang lain sakit enggak ada urusan. Bahkan musim haji, saya pernah musim haji, saya lagi mau tidur enggak bisa tidur. Ada orang merokok mungkin 10 meter dari saya. Itu asap rokok masuk ke hidung saya. Kok milih hidung saya gitu? Saya bilang ittaqillah orang. Ittaqillah. Ihram. Subhanallah. Nah, lagi haji pakai pakaian ihram merokok. Labbaik Allahumma labbaik. Enggak enak dilihat itu. Ini ya. Dan ini saya bilang rokok betul-betul bukti perkataan syaitan. La uzayyina lahum fil ardi. Menghiasi maksiat bagi mereka penghuni bumi. Aku akan menghiasi maksiat. Rokok manfaatnya apa? Coba antum yang merokok. Pertama kali antum merokok niatnya apa? Cuma buat keren-kerenan kan? Merokok pasti batu-batu dulu. Apa manfaatnya? Enggak ada. Kerennya juga enggak ada. Cuma memang begitu orang seakan-akan keren. Padahal batu-batu tapi gaya, subhanallah. Ini contoh benar-benar buruk. Orang pun merokok pasti pertama kali batuk, kepala pusing, tapi syaitan menghiasi, akhirnya dia merokok. Seperti itu yang terjadi. Kecanduan. Kasihan. Apalagi orang yang sudah kecanduan masuk pesawat. Saya pernah ketemu orang, dia ingin pergi sama-sama ke Madinah. Dia sudah gelisah karena dalam pesawat 9 jam tidak bisa merokok, dia gelisah. Sebelum ada kenapa sebentar lagi 9 jam tidak bisa merokok. Saya mau cerita lucu ya. Antum ketawa nanti ya. Jadi kemarin saya ketemu supir. Dia supir orang awam, terus dia ketemu, dia bilang, "Ustaz, Masya Allah, ini antum Ustaz ya?" Bilang, "Apa?" "Ustaz, 2 tahun lalu saya berhenti merokok gara-gara antum." Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi gara-gara itu saya sekarang gemuk. Saya bilang, "Kamu gemuk kok salahkan saya?" Saya bilang, "Kok mau kurus lagi? Kok poligami sekarang? Seminggu depan kok udah kurus." Bercanda ya, bercanda. Jadi orang tergantung tekad. Kalau bertekad, insya Allah bisa ditinggalkan. Jadi saya ingatkan kepada apa yang harus saya lakukan ketika ada teman yang selalu mengatakan percaya akan Tuhan. Jauhi dia. Kalau kamu bisa, antum bisa menasihatinya, bisa berdialog, dialog. Kalau enggak punya ilmu, jauhi dia. Syubhat, jangan coba-coba dengar. Dia mengutarakan saya enggak perlu. Saya percaya sama Tuhan, terserah kamu. Jangan dekati dia. Jangan dengar apapun dari dia kecuali antum punya ilmu untuk apa? Diskusi. Betul bicara kamu. Kita ini akidah sudah kita yakini sejak Allah telah mengabulkan banyak doa kita. Allah telah memudahkan urusan kita. Tatkala kita terputus dari segala jalan, Allah kasih jalan dengan tiba-tiba. Saya punya Tuhan. Kau enggak punya Tuhan, terserah kamu. Ya, urusanmu, spekulasi hidup. Kalau kau mati, kekal di neraka selama-lamanya. Saya tidak mau spekulasi kamu. Kamu terserah. Jangan dekati dia. Ya. Kecuali kamu punya ilmu, silakan diskusi. Kalau enggak usah. Baik, demikian saja kajian kita. Kalau bisa maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله